Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Mazmur 23 ini memberikan kita semangat, dorongan, kekuatan di saat-saat kita berada dalam lembah kekelaman. Ada 3 prinsip kebenaran yang perlu kita renungkan dan kita percayai supaya kita bisa dapat berdiri teguh dan tidak goyah imannya di masa-masa sulit. Yang pertama, jika saya membawa kesedihan saya, penderitaan saya, kesusahan saya, ketakutan, terus itu semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan apa? Menunjukkan belas kasihan. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bagaimana kita lihat orang, itu akan menentukan dan menjelaskan apa yang ada di hati kita. Alkitab katakan ketika Yesus melihat orang banyak, Alkitab kata apa? Tergeraklah hatinya. Oleh apa? Belas kasihan. Sepanjang saudara datang ke Tuhan dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur, pada saat itu Tuhan melihat saudara dengan mata apa? Belas kasihan. Waktu kita menjalani kehidupan Kristen kita, saudara harus tahu, semuanya bukan tentang kita. Dalam menjalankan kehidupan Kristen, Tuhan berkata bukan tentang diri kita, bukan tentang diri saudara. Hidup bukan tentang saudara. Kita akan dapat menemukan hidup yang berarti, hidup yang berbahagia, hanya kalau kita mau apa? Serving and giving, melayani dan memberi. Ketika kita ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, kita di mata Tuhan, kita ini segalanya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk saya. Dia mati di kayu salib untuk aku. Dia menderita sengsara untuk aku. Dia berkorban untuk segala yang dia miliki. Semuanya tentang siapa? Tentang aku. Dan di hadapan hadirat Tuhan, segalanya tentang apa? Aku. Katakan amin saudaraku. Jika kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus akan menyertai kita dengan apa? Gadanya dan tongkatnya. Jadi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau beserta aku. Lalu dilanjutkan apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada ini dipakai untuk musuh, tidak dipakai untuk siapa? Untuk domba. Ya, kuasa dan otoritas yang Tuhan beri dipakai untuk apa? Melawan musuh. Gembala itu dia pakai tongkat karena dia memimpinnya bukan dengan kekerasan. Tidak pakai power. Dia mimpinnya, saudara, di depan. Jadi apa? Teladan, jelasin. Lalu dia mengarahkan. Nah, sekarang Pak, apa ini? Kalau ini pakainya untuk apa nih? Sekarang, ketika ada domba yang jatuh ke lubang, maka ini yang dipakai. Dia akan tarik lehernya. Atau ada domba yang nyimpang, saudara, lari daripada dia akan pakai apa ini? Betul gak? Tarik lehernya. Ketika kita coba nyimpang jauh, ya kan, karena sifat domba itu senangnya mengembara, pergi jauh dari gembalanya, lalu akhirnya tersesat, terhilang akhirnya.
Jadi yang ketiga, kalau kita tersesat, kita terhilang, jauh dari hadirat Tuhan, Tuhan Yesus akan mencari dan membawa kita kembali. Yesaya 53:6 katakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi sifat alami kita adalah suka mengembara jauh dari orang tua, dari hadirat Tuhan, akhirnya kita tersesat. Tetapi kabar baiknya, kita punya Tuhan Yesus, gembala yang baik. Dia pergi mencari dan menyelamatkan yang hilang.